Chet Holmgren disebut bakal jadi salah satu center terhebat NBA karena karakteristik bermainnya yang langka dan menarik. Tapi ketika berhadapan dengan Wemby, Harper guarded by Linz Caruso. Wemby beat it inside, threw it down with a foul. Moves to the basket. Holmgren waiting. Wembanyama throws it on his head. Wembanyama rolls to the basket. Oh! Wembanyama, 45, and he's still going strong. Chet beneran dipermalukan dan diayam-ayamin sama Wemby di final wilayah tahun ini. Padahal sebelum seri ini berlangsung, Chet bisa tampil dominan secara konsisten, baik pada musim reguler maupun playoff. Bahkan faktanya, musim ini seharusnya menjadi musim terbaik dalam karir NBA Chet sejauh ini. Setelah jadi juara musim lalu, performanya terus berkembang sampai dia jadi All-Star, finalis Defensive Player of the Year, dan namanya juga masuk ke dalam jajaran All-NBA Third Team. Pada dasarnya, dia sudah punya fondasi yang kuat untuk menjadi bintang NBA yang sangat hebat dalam beberapa tahun ke depan. Kontribusinya di 2 ronde pertama playoff tahun ini pun juga lebih produktif dan efisien dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi saat berhadapan dengan Wemby dan Spurs di final wilayah barat, sosok Chet Holmgren yang kita kenal itu tiba-tiba menghilang. Dia dan Wemby sudah bagaikan kucing dan singa di seri ini. Kepercayaan dirinya tiba-tiba menghilang. Dan dia jadi salah satu alasan kenapa sang juara bertahan OKC Thunder bisa kalah begitu saja melawan Spurs yang masih muda dan baru pertama kali masuk playoff sejak 7 tahun lalu. Bahkan saking parahnya, Chet sampai harus dimasukkan ke bangku cadangan di saat-saat yang penting. Tapi apa yang membuat Chet bisa berada di titik ini? Bukannya Wemby dan Chet memiliki tipe fisik dan gaya bermain yang serupa? Sama-sama tinggi, kurus, dan punya kemampuan yang gak masuk akal, baik di sisi offense maupun defense. Tapi kenapa Wemby yang sering terlihat sebagai raja ketika mereka berdua bertemu? Meski Wemby dan Chet masih sangat muda, ternyata kedua pemain ini sudah memiliki sejarah rivalitas yang cukup panjang. Dan bagaimana mereka berdua menanggapi rivalitas inilah yang menjadi alasan penting kenapa Wemby bisa menjadikan Chet sebagai mainan kesukaan. Dan ini mungkin akan sangat berdampak terhadap jalan karir mereka di masa depan. Semuanya dimulai dari benua Eropa 5 tahun lalu. Di Latvia, ada laga final Piala Dunia FIBA U19 yang mempertemukan antara Amerika Serikat dan Prancis. Ini adalah pertemuan pertama antara Wemby dan Chet di lapangan. Tanpa berlama-lama, mereka berdua langsung saling memamerkan kekuatan masing-masing. So Traore's insertion. Oh, From 3-point range. Chikambud, Wembanyama. Demahi Balu gets inside, missed. Oh, and then Wembanyama there. And Chikambud drives in on the follow from Wembanyama. Di sini kita bisa lihat betapa beraninya Chet untuk memberikan perlawanan yang kuat terhadap Wemby. Namun di game ini, Wemby lah yang jadi sorotan utama karena usianya masih 17 tahun. 2 tahun lebih muda dari Chet, tapi dia bisa bermain sedominan ini. Di game final ini, Wemby berhasil mengumpulkan 22 poin, 8 rebound, dan 8 blok. Ya, kalian gak salah denger guys. Prancis dan Amerika terus balas-membalas tembakan. Dan pertemuan mereka berlangsung sangat sengit, hampir sepanjang pertandingan. Tapi, semuanya langsung berubah di momen ini. Dengan Prancis yang tertinggal 3 poin dengan sisa waktu sekitaran 2 menit, Wemby harus keluar dari lapangan ketika dia sudah fouled out. Wemby frustasinya bukan main. Setelah momen itu, Wemby cuma bisa duduk melihat tim dan negaranya kalah dari Chet dan Amerika. Tapi yang setelah inilah yang membuat Wemby semakin kesal. Chet dan Wemby sama-sama terpilih sebagai All-Star 5 setelah turnamen itu berakhir. Tapi di sini kita bisa lihat Wemby gak ada bahagianya sama sekali. Karena Prancis yang kalah dari Amerika, akhirnya gelar MVP turnamen ini jatuh ke tangan Chet. Padahal secara statistik keseluruhan, capaian Wemby jauh lebih baik dari Chet. Jangankan secara keseluruhan, di game final ini aja Chet bukanlah pemain yang paling hebat untuk Amerika. Karena yang menggendong Amerika sebenarnya adalah Kenneth Lofton Jr. dengan 16 poin dan 7 rebound. Sedangkan Chet cuma 10 poin dan 2 rebound. Dengan begitu, Chet bisa dibilang telah mencuri gelar MVP yang seharusnya jadi milik Wemby. Setahun kemudian, Chet masuk NBA terlebih dulu, setelah dipilih di urutan kedua oleh OKC Thunder. Tapi setelah itu terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi Chet, yaitu dia harus absen selama semusim penuh karena cedera kaki. Wemby pun menyusul Chet pada 2023 setelah diambil Spurs di urutan pertama. Wemby dan Chet akhirnya sama-sama menjalani musim pertamanya di NBA. Di pertemuan ketiga mereka langsung menunjukkan bahwa mereka punya potensi untuk jadi rival yang legendaris. And then Holmgren knocks down the triple. Shai Gilgeous-Alexander blocked away with his association with HEB. All he's got to do is say, yeah, get something good out of it. He fires. He scores! Holmgren trying to answer. He is stuffed
Take it away. Wemby mencetak 28 poin, 13 rebound, dan 7 assist. Sedangkan Chet 23 poin, 7 rebound, dan 5 assist. Gelar Rookie of the Year musim itu berhasil diambil oleh Wemby. Tapi yang terjadi pada musim berikutnya bakal membuat Wemby gak bisa merasa puas dengan penghargaan itu. Wemby harus menyudahi musimnya lebih awal karena mengalami darah beku yang sangat beresiko terhadap karirnya. Di sisi lain, Chet terus melesat bersama OKC Thunder. Mereka berhasil menduduki peringkat pertama lagi dan lagi. Dan kali ini, Chet juga berhasil meraih gelar juara NBA bersama mereka. Bahkan sudah di NBA pun, Chet tetap bisa punya segalanya sebelum Wemby. Tapi sebagai seorang superstar muda, Wemby tidak akan diam saja melihat semua itu. Selama proses pemulihan dan off-season kemarin, Wemby sering menghabiskan waktu untuk membawa kondisi fisik dan kemampuannya ke level yang gak pernah dibayangkan semua orang. Legend-legend NBA dia datangi agar dia bisa mendapatkan banyak ilmu dari mereka. Gak cuma itu, Wemby juga menjalani banyak sekali latihan ekstrim, bahkan sampai berguru dengan biksu-biksu di kuil Shaolin. Semua itu telah ia lakukan sembari Chet masih sibuk merayakan kemenangannya. Dan sedikit yang dia tahu, ternyata pada musim ini Wemby sudah punya hadiah dan rencana yang sangat kejam untuk di lapangan. Pada awal musim kemarin, Chet dan Thunder bermain gila-gilaan dengan memenangi 24 dari 25 game pertama mereka, dan mereka cuma kalah sekali. Tapi tren itu langsung berubah drastis ketika mereka bertemu dengan Wemby dan Spurs di semifinal NBA Cup. Wemby bottoms. Wemby is at the high elbow. Here's this matchup. Wembanyama with the Barnes over to Wembanyama. Made the catch. Fading away. Jason Goldenberg says no. The inbound lob to Wembanyama. He just Caruso. Wembanyama got it back. Fires. Held it dry. Ini adalah game pertama Wemby setelah absen 12 game karena cedera. Tapi hanya dalam 21 menit, dia berhasil mencetak 22 poin dan 9 rebound. Sangat produktif. Namun, masih ada hal yang jauh lebih menarik dibanding capaian Wemby itu. Saat free throw krusial Chet di detik-detik akhir meleset, Wemby langsung terlihat hype dan sangat gembira akan kegagalannya itu. Orang ini benar-benar memiliki kebencian yang dalam terhadap Chet. Spurs akhirnya menang melawan Thunder, yang mana saat itu mencuri kemenangan dari Thunder merupakan hal yang cukup mustahil. Tapi ternyata semua ini baru permulaan dari cerita yang sesungguhnya. Spurs dijadwalkan untuk bertemu dengan Thunder 2 kali lagi pada bulan Desember, dan itu terjadi secara beruntun. Spurs pun berhasil memenangi semua game itu. Artinya, Wemby sudah menang 3 kali beruntun melawan raja terakhir NBA pada saat itu. Dalam kurun waktu tersebut, Wemby sudah menganggap Chet seperti bocil yang bisa dimainkan kapan saja. Kalian lihat saja ini. Meskipun akhirnya tidak dihitung, Wemby tetap gak ragu-ragu untuk mendorong dan menjatuhkan Chet untuk melakukan windmill dunk. 2 hari setelahnya, dia lagi-lagi menarget Chet dengan foul keras ini. Saat Chet menembak free throw, reaksinya sama seperti ketika bermain di NBA Cup tadi. Dan masih pada musim reguler, Wemby punya banyak cara lain untuk membuli Chet. Victor Wemby thought about it. Now it's Castle, lob it inside. Oh, Wemby's done it again. Baru kuarter pertama, tapi Chet udah kena poster dunk 2 kali dari Wemby. Wow. Mau sampai kapan Chet diam aja seperti ini? Dia terlihat seperti tidak mau melanjutkan rivalitasnya dengan Wemby. Bagaimanapun, Wemby tetap memaksanya untuk terjebak di situasi seperti ini. Tapi kalau kalian merasa apa yang Wemby lakukan kepada Chet pada musim reguler itu sudah seperti pembulian, maka apa yang dia lakukan di final wilayah barat mungkin disebut sebagai pembantaian. Di game pertama, Wemby tampil sangat dominan dengan 41 poin dan 24 rebound. Chet Holmgren cuma 8 poin dengan akurasi field goal 28,6%. Chet cuma bisa memasukkan 2 tembakan. Padahal game ini berlangsung sampai double overtime. Wemby mengukir banyak sekali momen mustahil dan benar-benar menjiwai julukannya sebagai The Alien. Sedangkan Chet, dia lagi-lagi jadi korban poster dunk Wemby berkali-kali. Dengan begitu, Chet jelas-jelas sudah kalah mental dengan Wemby. Bayangin aja, cuma karena satu game yang terjadi 5 tahun lalu, sekarang Wemby bakal menarget dan menghantuinya habis-habisan selama 10 hingga 15 tahun ke depan. Saat Wemby ada di lapangan, Chet jadi sama sekali nggak berani untuk mencetak skor di sisi manapun. Dia baru bisa memberikan kontribusi ketika Wemby lagi istirahat. Tapi apa yang terjadi di game 6 bakal membuat Chet semakin depresi lagi. Saat itu, Thunder punya kesempatan untuk mengeliminasi Spurs di kandang mereka sendiri. Tapi Spurs justru membantai Thunder habis-habisan. Dan mereka juga berhasil membuat Chet ketar-ketir di possession ini. Di momen ini, mental Chet sepertinya sudah hancur lebur. Dia baru aja diblok sama Devin Vassell yang jauh lebih pendek darinya. Bahkan Vassell sampai berani adu bacot dengan Chet. Tapi Chet malah diem aja, seolah-olah dia malas dan gak mau membela dirinya sendiri. Dan ini ternyata sangat berpengaruh untuk performa Thunder secara keseluruhan.
Karena di game 7, yang seharusnya bakal jadi game terbesar Chet sepanjang karirnya, dia kelihatan sudah menyerah dan gak mau bermain agresif. Ada kesempatan besar untuk mencetak wide open three, Chet malah takut dan mengoper ke rekan timnya yang lain. Dia seharusnya jadi opsi kedua Thunder karena mereka kehilangan Jalen Williams. Namun, dia malah kelihatan seperti the next Ben Simmons dengan mentalnya yang lemah itu. Tapi masih ada satu hal lagi yang paling gak bisa diterima dari Chet. Ini adalah tembakan terakhir Chet di game ke-7 ini. Dan coba lihat waktunya. Ya, game baru berjalan sekitar 2 menit. Setelah itu, dia nggak pernah mencoba untuk menembak dan mencetak skor sepanjang pertandingan. Kok bisa berhadapan dengan pemain seperti Wemby di panggung tertinggi NBA, dia malah cuma mencoba untuk menembak 2 kali saja? Sangat memalukan. Saat dia mencoba untuk mencetak skor di depan Wemby, ini yang terjadi. Holmgren at Wembanyama falls. Bahkan dalam momen di mana Chet gak ditugaskan untuk menjaga Wemby, dia masih saja kena poster dangnya. Dan ini juga terjadi di kuarter pertama. Chet akhirnya sampai harus diganti dengan Jared McCain karena dia pada dasarnya gak bisa ngapa-ngapain di lapangan. Dan itu ternyata gak bisa menyelesaikan masalah Thunder karena pada akhirnya Spurs sering menyerang area paint karena sudah tidak ada Chet. Pada akhirnya Wemby berhasil mengalahkan Chet dalam segala aspek. Wemby berhasil membuatnya seolah-olah dia lupa cara bermain basket. Dan ini yang akan sangat berbahaya bagi Thunder jika mereka ingin terus jadi kandidat juara. Karena kalau Chet tidak termotivasi untuk berbenah dan membalas setelah diperlakukan seperti ini oleh Wemby, maka siapa yang dapat menggantikan Wemby dalam beberapa tahun ke depan? Itulah episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.